Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi pada pembelajaran matematika. Marilah kita awali pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan melanjutkan tentang aritmetika sosial. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bunga tunggal. Pengertian bunga tunggal. Jadi apabila kita menyimpan uang di bank atau kita meminjam uang di bank, maka kita akan mendapatkan tambahan atau kita memberikan tambahan uang yang disebut dengan bunga. Jadi kalau kita menyimpan uang itu akan mendapatkan tambahan uang yang disebut bunga. Dan apabila kita mau meminjam uang di bank, maka kita juga akan memberikan uang tambahan yang disebut dengan bunga. Bunga tabungan ini dihitung berdasarkan persen nilai. Nah, persen nilai ini yang sering disebut dengan suku bunga. Suku bunga itu nanti dilambangkan dengan huruf kecil ya, dalam bentuk persen. Huruf B kecil ya. Bunga tabungan dihitung secara periodik, misalnya sebulan sekali atau setahun sekali. Jadi bunga tunggal itu adalah bunga yang dihitung hanya berdasarkan besarnya modal saja, berbeda dengan bunga majemuk. Jadi untuk sebenarnya bunga itu ada dua macam, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Untuk kali ini kita akan membahas khusus bunga tunggal. Misalnya jika seseorang meminjam uang di bank sebesar M dalam bentuk rupiah gitu, dan harus mengembalikan pinjaman tersebut dalam 1 tahun sebesar M plus B, ini dalam bentuk rupiah semua, maka orang tersebut telah memberikan jasa terhadap bank sebesar B per tahun. Nah, B ini disebut dengan bunga. Nah, B ini disebut dengan bunga, sedangkan M-nya ini disebut merupakan besarnya pinjaman yang disebut dengan modal. Jadi B besar ini besarnya bunga, M ini modalnya, pinjamannya, besarnya pinjaman. Berikutnya, cara menghitung bunga. Jika pinjaman tersebut dihitung persentase bunga B kecil, persentase bunga ini sering juga disebut dengan suku bunga. Jadi persentase bunga itu sering disebut suku bunga terhadap besarnya modal M dalam bentuk rupiah, besarnya pinjaman atau besarnya uang yang ditabung. Maka besarnya bunga setelah N tahun, N dalam tahun, ini diperoleh dengan rumus B sama dengan N kali B kecil kali M. Jadi perbedaan B besar dengan B kecil, kalau B besar ini dalam bentuk rupiah, besarnya bunga dalam bentuk rupiah. Kalau B kecil ini suku bunga dalam bentuk persen. N ini banyaknya tahun, M adalah besarnya pinjaman atau besarnya tabungan awal. Nah, jika besarnya bunga ini dihitung dalam 1 tahun, 1 bulan, kalau ini tadi per tahun ini. Kalau dihitung dalam 1 bulan, maka besarnya bunga B besar rupiah tiap bulan dengan persentase bunga B kecil, suku bunga dalam tahun ya, persentase bunga ini dalam tahun satuannya itu adalah besarnya bunga itu sama dengan N per 12, N nya ini adalah bulan, kali B suku bunga dalam bentuk persen kali M besarnya pinjaman. Untuk menentukan total uang yang dibayarkan dapat dihitung dengan rumus T total, uang total itu sama dengan
besarnya pinjaman awal ditambah besarnya bunga. Sebagai contoh nih, tentukan besarnya bunga yang diterima Ibu Sumiati kalau ia menabung uangnya sebesar 20 juta rupiah selama 5 tahun apabila bunga tunggal yang diberikan bank sebesar 5%. Jadi di sini diketahui M-nya uang yang ditabung itu 20 juta. Bunga tunggal yang diberikan bank sebesar 5%. Berarti di sini B kecilnya itu 5% dalam bentuk persen. Dan N-nya 5 yaitu 5 tahun. Jadi di sini perhitungannya periodenya adalah tahun. Maka besarnya bunga adalah N kali B kali M, yaitu N-nya 5 tahun, kali 5/100, 5%, B-nya ini 5%, 5/100, kali M, besarnya uang yang ditabung 20 juta. Bisa kita lakukan pembagian 100 dulu. Sehingga kalau dihitung 5 kali 5 25 kali berapa ini 200.000, yaitu 5 juta. Jadi besar bunga yang diterima Bu Sumiati selama 5 tahun adalah 5 juta. Ini besarnya bunga tambahan, ya, tambahan. Berarti kalau total uangnya setelah 5 tahun itu ya 20 juta ditambah 5 juta. Itu kalau total seluruh uangnya. Ini yang ditanyakan adalah bunganya saja. Berikutnya contoh yang kedua. Anto menabung di bank A sebesar 200.000 dengan bunga tunggal 12% per tahun. Sementara Ani menabung di bank B, banknya berbeda, sebesar 250.000 rupiah dengan bunga tunggal 10% per tahun. Suku bunganya berbeda. Setelah 6 bulan, N-nya sama berarti mereka mengambil uangnya. Berapa selisih uang mereka? Jadi di sini yang diketahui itu adalah modal awal di bank A, tabungan awal di bank A itu sebesar 200.000. Suku bunga di bank B adalah 12% dan lama waktu di bank A dia menabung itu 6 bulan. Kemudian Ani menabung di B, menabung sebesar 250 MB, M-nya 250 di bank B. Suku bunga di bank B adalah 10%. Lama waktunya 6 bulan sama. Sehingga satu persatu kita akan cari dulu besarnya bunga setiap bank. Pada bank B besarnya bunga yang diperoleh itu adalah N/12 kali B kali MA. M modal yang ditabung di bank A. Di sini perbedaan dengan yang contoh pertama. Kalau contoh pertama tadi itu penabungnya itu selama satuannya adalah tahun, sementara ini adalah bulan. Maka kita gunakan N/12. Dan kenapa 12? Karena dalam satu tahun itu 12 bulan. Jadi di sini N-nya itu nanti dalam bulan per 12. Kenapa per 12? Karena suku bunganya per tahun gitu. Per tahun, satu tahunnya itu 12 bulan. Padahal perhitungannya adalah yang dihitung hanya dalam satuan bulan. Maka N/12. Sehingga besarnya bunga di bank A adalah N-nya 6/12 kali besarnya suku bunga 12%, berarti 12/100 kali uang yang ditabung adalah 200.000 di bank A. Sehingga bisa kita lakukan pembagian 12, kemudian 100 juga, sehingga tinggal 6 kali 2000, yaitu 12.000. Ini bunga yang diperoleh Anto di bank A. Sehingga besar uang Anto sesudah 6 bulan itu adalah 200 uangnya tadi yang ditabungkan ditambah besarnya bunga 12.000.
sehingga menjadi Rp212.000. Sekarang kita akan menghitung besarnya bunga di bank B, yaitu N/12 kali B kali modal yang ditabungkan, sebesar N-nya tetap sama 6 bulan, 6/12 kali suku bunganya 10%, berarti 10/100 kali uang yang ditabungkan 250.000. Oke, kita lakukan pembagian 100. Ini juga bisa dibagi, berarti setengah begitu, sehingga kalau dihitung hasilnya 12.500. Jadi uang Ani setelah 6 bulan itu adalah 250.000 ditambah bunganya 12.500, yaitu 262.500 rupiah. Yang ditanyakan adalah selisih uang mereka. Dengan demikian maka selisih uang mereka adalah 262.500 dikurangi 212.000, yaitu 50.500 rupiah selisihnya. Berikutnya contoh yang ketiga. Anita menyimpan modal di koperasi dengan bunga 8% per tahun. Setelah 1 tahun Anita mendapat bunga sebesar Rp20.000. Berapakah besar modal simpanan Anita di koperasi? Jadi tabungan awalnya berapa dia menabung. Diketahui suku bunganya 8%, ya, bunga 8%. Kemudian besarnya bunga dalam bentuk rupiah adalah Rp20.000. N-nya lama dia menabung adalah 1 tahun, berarti N-nya 1 tahun atau 12 bulan, sehingga besarnya bunga adalah N/12 kali B kali M, yaitu 12 besarnya bunga yang diterima 20.000 sama dengan 12, N-nya 12 bulan per 12 besar kali suku bunganya 8/100 kali M. M itu modal yang ditabungkan. Ini yang ditanyakan. Oke, ini 12/12 itu 1, sehingga bisa ditulis 20.000 sama dengan 8/100 kali M. Dengan demikian besarnya M adalah 20.000 dibagi 8/100 atau 20.000 kali 100/8, yaitu 250.000. Jadi besar uang simpanan Ani di koperasi adalah Rp250.000. Berikutnya contoh yang keempat. Pak Dedi meminjam uang di bank sebesar Rp600.000. Setelah sekian bulan uang tersebut berbunga sehingga menjadi Rp744.000. Awalnya sekian, sekarang Rp744.000. Jika bunga yang diterapkan di bank tersebut adalah 16% per tahun, berapa lamakah Pak Dedi meminjam uang tersebut? Jadi diketahui besarnya modal awal adalah 600.000, sedangkan bunganya itu ya uang akhir dikurangi modal awal 744.000 dikurangi 600.000, yaitu 144.000. Ini besarnya bunga, dan suku bunganya adalah 16% yang diketahui per tahun, sehingga besarnya bunga dirumuskan N/12 kali B kali M. B nya diketahui, sudah bisa dihitung sudah, yaitu 144.000 sama dengan B nya 144.000 sama dengan N/12. N nya adalah dicari lama waktu per 12, B nya 16%, 16/100 kali tabungan awalnya 600.000. Oke, kita sederhanakan 144.000 sama dengan N/12 kali ini dikalikan, yaitu 96.000. Oke, untuk selanjutnya kita sederhanakan lagi, 144.000 sama dengan ini dibagi 12, 96.000 dibagi 12, 8.000, sehingga N nya adalah
144.000 dibagi 8.000 yaitu 18. Jadi Pak Dedi meminjam uang selama 18 bulan atau 1,5 tahun. Selanjutnya diskon atau potongan. Jika kita berbelanja mungkin di supermarket itu seringkali kita mendapatkan diskon. Nah, diskon itu adalah potongan harga yang diberikan penjual terhadap harga jual suatu barang. Sering kita jumpai ketika berbelanja, mungkin tertulis diskon 50%, 80% dan seterusnya. Misalnya tertulis diskon 40% pada barang yang harga jualnya 200.000. Artinya potongan harga yang diberikan untuk barang tersebut adalah 40% kali harga jualnya 200.000. Yaitu kalau dihitung 40/100 kali 200.000 ketemu 80.000 rupiah. Sehingga barang tersebut harus dibayar sebesar 200.000 rupiah dikurangi 80.000 rupiah karena potongannya 80.000 rupiah. Sehingga yang harus dibayar adalah 120.000 rupiah. Selanjutnya pajak. Nah, pajak ini adalah besar nilai suatu barang atau jasa yang wajib dibayar oleh masyarakat kepada pemerintah. Besar pajak diatur oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis pajaknya. Jenis pajak yang terkait dengan jual beli itu adalah pajak pertambahan nilai atau PPN, yaitu pajak yang harus dibayar oleh pembeli kepada penjual atas pembelian barang atau jasa. Jadi penjual tersebut mewakili pemerintah untuk menerima pembayaran pajak dari pembeli untuk disetorkan ke kas negara. Nah, besarnya pajak PPN itu adalah 10% dari harga jual. Sebagai contoh, jika harga Rp80.000 ini tanpa pajak, ya, harga Rp80.000 itu tanpa pajak, kemudian dengan PPN, maka pembeli itu harus membayar, jika ada PPN-nya, maka pembeli itu harus membayar harga jual ditambah PPN. Harga jualnya adalah 80.000 ditambah PPN-nya adalah 10% dari harga jual, yaitu 10/100 kali 80.000. Dengan demikian maka 80.000 ditambah 8.000, maka pembeli tersebut harus membayar sebanyak Rp88.000. Nah, itu tadi mengenai bunga, diskon, dan pajak. Untuk itu kalian coba untuk berlatih untuk mengasah keterampilan kalian sehingga nanti akan semakin terampil. Ada beberapa soal yang harus kita selesaikan, yaitu sebanyak 6 soal. Ini adalah soal-soal mengenai pajak, diskon, dan bunga. Demikian anak-anakku, marilah kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.